Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramisti Utami, NIM 2019 008032 dari kelas Manajemen A1. Di sini saya akan membahas tentang bisnis internasional. Ya, yang pertama di sini adalah R&D atau Research and Development, yaitu adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ketika sedang berinovasi atau menciptakan produk atau layanan baru. Ya, jadi R&D itu fungsinya untuk melakukan riset pasar. Ya. Riset pasar ini bertujuan untuk produknya tepat sasaran sesuai dengan keinginan pasar. Jadi mengerti apa sih yang diinginkan konsumen saat ini dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tahu keinginan pasar saat ini juga. Selain itu, riset pasar sendiri di sini sangat penting banget buat perusahaan karena riset pemasaran bagaikan mata dan telinga bagi pemasar di perusahaan untuk mengetahui bagaimana sih pandangan konsumen terhadap produk dan layanan perusahaan. Selain itu, riset pemasaran juga bisa menghasilkan ukuran-ukuran yang menjadi patokan seberapa besar performa produk dan layanan dibanding pesaing-pesaingnya. Dengan menggunakan riset pasar, pemasaran di perusahaan memiliki indikator-indikator yang kuat, tidak sekedar intuisi atau berdasarkan feeling saja, karena informasi yang dihasilkan dari riset pemasar ini berdasarkan berbagai metodologi dan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Ya, yang selanjutnya adalah contoh perusahaan yang berhasil melakukan R&D atau riset pasar. Yang pertama di sini adalah perusahaan Xiaomi. Perusahaan asal Cina ini berhasil melakukan riset pasar sehingga dari awal kemunculannya hingga saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Karena Xiaomi dapat membaca keinginan konsumen saat ini, yaitu dengan barang yang murah namun tetap berkualitas. Sehingga hingga saat ini Xiaomi dengan kemunculan dengan barang-barangnya yang semakin lengkap, di sisi lain dengan fitur yang lengkap sehingga konsumen lebih memilih dan lebih tertarik dengan produk yang dijual oleh Xiaomi saat ini. Baik, selanjutnya adalah contoh perusahaan yang gagal melakukan R&D atau riset pasar, yaitu adalah Nokia. Jadi perusahaan ini gagal dalam melakukan riset pasar karena saat itu menganggap bahwa pasar belum pindah ke sistem Android. Namun justru sebalikannya, saat ini Android sangat digemari oleh konsumen. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan ya. Jadi kenapa sih R&D itu sangat penting? Karena di sini R&D adalah bisa dikatakan sebagai sebuah ruh sebuah perusahaan, karena jika sebuah perusahaan tidak ada R&D maka perusahaan itu akan mati, seperti yang saya sebutkan tadi, seperti perusahaan Nokia. Jadi karena gagal melakukan R&D dan tidak bisa membaca keinginan pasar, oleh itu saat ini Nokia sudah lebih tertinggal dari pesaing-pesaing lainnya. SDM internasional, mungkin dari teman-teman udah nggak asing lagi dengan kata-kata SDM ya. Jadi SDM di sini, terutama SDM internasional, adalah proses mempekerjakan, mengembangkan dan memberi penghargaan orang dalam organisasi internasional atau global. Ya, jadi SDM sendiri sangat penting ya untuk sebuah perusahaan karena aset terbesar di perusahaan sendiri adalah SDM atau karyawan. Karena jika SDM tidak berkualitas, maka asetnya juga tidak akan berguna. Seperti contohnya Indonesia sendiri lautnya begitu melimpah, namun di sisi lain Indonesia sendiri masih impor garam, atau juga begitu juga dengan tanahnya begitu luas namun masih impor beras ya. Jadi di sini berkualitas tidak hanya diukur dari kepintaran namun loyalitas atau kejujurannya. Ya, selanjutnya di sini adalah ekspatriat. Ekspatriat adalah seseorang atau perwakilan dari negara asal yang melakukan ekspansi untuk ditempatkan ke negara ekspansi tersebut untuk mengawasi jalannya perusahaan tersebut.
Di sini dalam memilih jajaran pegawainya ada yang namanya etnosentris, yaitu menganggap kelompoknya lebih baik dari kelompok lain. Jadi sikap ini adalah menganggap negaranya asal lebih baik dari negara lain, atau dapat dikatakan dalam SDM internasional untuk jajaran pegawainya negara asal lebih baik daripada negara lain. Contohnya nih, misalkan perusahaan Jepang melakukan ekspansi di Indonesia, maka jajaran strategis kepegawaiannya akan diisi oleh orang-orang Jepang itu sendiri. Yang selanjutnya adalah polisentris, yaitu perusahaan yang berorientasi pada pasar masing-masing. Jadi, perusahaan yang berorientasi pada pasar masing-masing ini maksudnya jadi negara tuan rumah dengan beberapa otonomi pengambilan keputusan, atau dapat dikatakan bahwa beranggapan bahwa setiap negara itu berbeda-beda. Jadi misalnya nih, contohnya perusahaan Eropa yang melakukan ekspansi di Indonesia, maka akan memilih posisi strategisnya itu yang diisi oleh negara asal, yaitu Indonesia, karena beranggapan bahwa orang Indonesia akan lebih memahami karakteristik pasarnya dari negara asal atau negaranya sendiri. Dan yang terakhir adalah geosentris. Jadi beranggapan bahwa yang mengisi jajaran pegawainya itu berdasarkan orang-orang terbaik di dunia tanpa melihat dari mana negara asalnya. Jadi di sini intinya adalah dalam geosentris tidak memandang dari mana saja negaranya. Yang penting SDM tersebut memiliki kualitas yang tinggi sehingga dapat mengisi jajaran pegawaiannya, sehingga akan menimbulkan di sini akan menjadikan perusahaan tersebut lebih baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang TQM, Total Quality Management, ISO 9000 dan Six Sigma. Jadi yang pertama di sini adalah TQM, Total Quality Management, yaitu melakukan manajemen berkualitas. Jadi TQM itu bertujuan meningkatkan kualitas dan mengidentifikasi ukuran kualitasnya. Dan selanjutnya adalah ISO 9000. Jadi ini ISO 9000 adalah sertifikasi atas manajemen atau kumpulan standar untuk sistem manajemen bermutu. Dan yang terakhir adalah Six Sigma, adalah digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan proses serta pengendalian kualitas secara terus-menerus. Jadi dapat mengetahui dari cacat dari produk yang diproduksi. Jadi dapat mengetahui secara detail mana sih yang harus perlu diperbaiki dalam Six Sigma ini. Lantas, manakah yang lebih baik dari TQM atau ISO 9000 atau Six Sigma? Jadi di sini yang paling bagus adalah Six Sigma, karena dari Six Sigma dapat mengetahui lebih detail mana sih yang mengalami cacat atau mana sih kualitas produk yang harus dibenahi. Selanjutnya di sini adalah JIT atau Just in Time, yaitu persediaan tepat waktu. Jadi itu Just in Time itu adalah teknik pengontrolan persediaan, juga mencakup strategi produksinya juga. Sedangkan di sini adalah ADI atau Electronic Data Intelligence. Jadi di sini adalah pertukaran data, misalkan nih perusahaan dengan kampus. Dalam saat membayar, kita kan biasanya melakukan hanya tinggal menyebutkan nama NIM pada bank yang sudah bekerjasama dengan kampus. Nah, ini tuh biasanya kampus dengan bank melakukan ADI atau Electronic Data Intelligence. Jadi saling bisa mengetahui, misalkan nih nanti siapa aja yang udah bayar, nanti bank akan mentransfer data ke kampus untuk mengetahui siapa saja yang sudah melakukan pembayaran. Sebaliknya, di sini kampus memberikan data mahasiswa-mahasiswa yang akan melakukan pembayarannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang seputar
bisnis internasional. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.